Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan profil perusahaan dari PT Imago Mulia Persada. Jadi PT Imago Mulia Persada ini didirikan pada 20 Juli 2014. Sejak awal perusahaan ini memfokuskan kegiatannya usahanya pada sektor perdagangan, khususnya penjualan furnitur maupun perlengkapan rumah tangga. Ada pula anak-anak perusahaan PT Imago Mulia Persada Tbk. Yang pertama yaitu ada PT Praya Tata Sari PTA. Yang kedua yaitu PT Imago Global Retail. Yang ketiga yaitu PT Praya Tata Asri Sutra. Yang kedua yaitu profil dari perusahaan PT Integra Indo Kabinet Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri mebel dan produk bahan kayu, terutama untuk kebutuhan ekspor. Perusahaan memproduksi berbagai jenis furnitur seperti lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Di sini terdapat 4 anak perusahaannya. Yang pertama yaitu PT Belida Raya, yang kedua yaitu PT Napa Permai, yang ketiga yaitu PT Integra Indo Kabinet SDN BHD di Malaysia tempatnya. Yang keempat yaitu PT Integra Dekor Indo. Next, selanjutnya yaitu kita masuk ke analisis horizontal. Yang pertama yaitu pada PT Imago Mulia Persada. Pada tahun 2024, PT Imago Mulia Persada menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat kuat dibandingkan pada tahun 2023. Penjualan naik dari 80 miliar menjadi 120 miliar. Secara keseluruhan, pada analisis horizontal di PT Imago Mulia Persada ini menunjukkan perusahaan sedang mengalami ekspansi dan pertumbuhan signifikan pada tahun 2024. Selanjutnya yaitu analisis horizontal pada PT Integra Indo Kabinet Tbk. Kinerja PT ini menunjukkan pertumbuhan yang positif, meningkat dari 97 miliar menjadi 161 miliar. Meskipun demikian, sektor operasional menunjukkan peningkatan laba yang sangat kuat, menandai adanya perbaikan produktivitas dan efisiensi pada tahun 2024. Selanjutnya yaitu analisis vertikal. Pada PT Imago Mulia Persada, struktur vertikal 2024 menunjukkan perbaikan efisiensi laba bruto terhadap penjualan naik dari 46,8% menjadi 48,7%. Ini menunjukkan bahwa dari setiap satu penjualan perusahaan dapat menghasilkan laba bersih yang lebih besar dibandingkan tahun 2023, menandakan efisiensi, biaya, dan profitabilitas yang meningkat. Kemudian yaitu pada PT Integra Indo Kabinet Tbk, pada tahun 2024 struktur aset PT Integra memperhatikan peningkatan didominasi aset lancar, porsi aset lancar naik dari 62 menjadi 63%. Secara keseluruhan, analisis vertikal pada PT Integra Indo Kabinet Tbk ini mencerminkan struktur aset yang semakin berat pada aset lancar dan implikasinya meningkat ketergantungan pada persediaan barang. Next, selanjutnya yaitu interpretasi rasio likuiditas. Yang pertama yaitu PT Imago Mulia Persada. Yang pertama yaitu rasio lancar. Rasio lancar turun dari 1,92 pada tahun 2023 menjadi 1,79 di tahun 2024. Meskipun menurun, perusahaan masih memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena aset lancarnya tetap hampir 2 kali lipat dari utang lancarnya. Kemudian yaitu rasio sangat lancarnya. Rasio meningkat sedikit dari 1,46% menjadi 1,47%. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan semakin baik. Yang terakhir yaitu rasio kasnya. Rasio kasnya meningkat dari 0,14 menjadi 0,24. Ini menunjukkan meskipun menjadi jauh bahwa
masih jauh di bawah standar ideal 100%, meningkat dari 2024, menunjukkan perbaikan likuiditas kas perusahaan. Yang nomor 2 yaitu PT Integra Indo Cabinet Tbk. Yang pertama yaitu rasio lancar. Rasio lancarnya turun dari 1,79 menjadi 1,65. Hal ini menunjukkan likuiditas jangka pendek sedikit melemah. Kemudian yaitu rasio cepat turun dari 0,75% menjadi 0,70 disebabkan kenaikan besar pada liabilitas jangka pendek dan tingginya proporsi persediaan yang mencapai 39% dari total aset. Penurunan ini menunjukkan semakin rendahnya aset lancar non persediaan untuk menutupi kewajiban lancar. Yang terakhir yaitu kas rasionya. Kas rasionya turun dari 77,8% menjadi 5,3%. Karena kas turun dari 200 miliar menjadi 149 miliar. Itu berarti turun sekitar minus 25%. Sementara utang lancarnya naik hingga 11%. Penurunan ini menandakan kapasitas kas perubahan dalam menghadapi kewajiban sangat terbatas dan semakin melemah pada tahun 2024. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang rasio portabilitas pada PT Imago Mulia Persada tahun 2024. Penjualannya 120 miliar 118 juta 76.634.000. Laba kotor pada Imago Mulia Persada 58 miliar 440 juta 75.746 rupiah. Laba usaha 19 miliar 449 juta 114.977 rupiah. Pada laba bersih 18 miliar 230 juta 12.000 rupiah. Total aset 184 miliar 365 juta 827 rupiah 528 rupiah. Total ekuitasnya pada PT Imago Mulia Persada tahun 2024 adalah 63.000 miliar 860 juta 705.000 rupiah. Pada tahun 2023 penjualannya 80 miliar 742 juta 24 rupiah 721.000. Laba kotor 37 miliar 816.000 juta 179.182 rupiah. Laba usaha dapat 10 miliar 800 juta 81.009.000 rupiah. Total aset 110 miliar 801 juta 445 rupiah 242.000. Total ekuitasnya adalah 84 miliar 152 juta 640.156 rupiah. Gross profit margin atau GPM rumusnya adalah laba dibagi penjualan.
tahun 2024 58 miliar 440 juta 75.746 dibagi 120 miliar 118 juta 76.634 jadi rupiah. Jadi dibagi dapatlah akumulasi 48,63% pada tahun 2024. Pada tahun 2023 37 miliar 816.000 juta 179.182 rupiah dibagi 80 miliar 742 juta 24.721 rupiah. Dapat hasilnya 46,84%. GPM meningkat, perusahaan lebih efisien dari COX. Opening Profit Margin atau OPM. Rumus OPM adalah laba usaha dibagi penjualan. Tahun 2024 dapatlah 19 miliar 449 juta 114.977 ribu dibagi 124 miliar 118 juta 76.634 rupiah. Dapatlah 16,18%. Tahun 2023 OPM-nya adalah 10 miliar 800 juta 81.900 dibagi 80 miliar 742 juta 24.721 rupiah. Jadi dapat disimpulkan tahun 2023 yaitu 13,1%. Net Profit Margin NPM yaitu rumusnya adalah laba bersih dibagi penjualan. Pada tahun 2024 laba bersihnya yaitu 15 miliar 203 juta 12.000 rupiah. Dibagi penjualan 80 miliar 742 juta 24.721 rupiah sama dengan 12,65%. Tahun 2023 yaitu laba bersihnya 8 miliar 848.434.433 rupiah dibagi penjualan yaitu 80 miliar 742 juta 24.721 rupiah sama dengan 10,98%. NPM meningkat, perusahaan makin menguntungkan secara bersih. D. Return on Asset atau ROA. Rumus ROA adalah laba bersih dibagi total aset. Tahun 2024 yaitu dapatlah laba bersihnya 15 miliar 203.000 juta 802.000 rupiah 24.000 dibagi
dibagi 110 miliar 801 juta 445.242 rupiah, sama dengan 80,00%. ROA naik, pemanfaatan aset makin produktif. Return equity, yaitu rumusnya adalah laba bersih dibagi ekuitas. Tahun 2024 yaitu dapatlah 15 miliar 203.000 juta 802.012 rupiah, dibagi ekuitasnya adalah 63 miliar 860 juta 705.056 rupiah, sama dengan 23,80%. Tahun 2023 yaitu dapatlah 8 miliar 868 juta 844.433 rupiah, dibagi ekuitasnya yaitu 84 miliar 182 juta 640.156 rupiah, sama dengan 16,38%. Meningkat signifikan. GPN meningkat signifikan, OPM meningkat signifikan, NPM meningkat signifikan, ROE meningkat, ROA meningkat besar. Baik, kita lanjut tentang PT Indagra Indo Kabinet TPK. Pada gross profit margin atau GPM-nya pada tahun 2023 2.180,911.377 rupiah. Laba kotornya 739.271,317 rupiah. Tahun 2024 2.757.523,872 rupiah. Laba kotornya adalah 784.562,746 ribu. Pada tahun 2003 713,903 ribu rupiah. Tahun 2024 dapatlah 1,97%. ROA-nya naik jadi 1,23, yang awalnya 1,23% jadi 1,9%. Jadi 1,97%. Artinya perusahaan lebih produktif menggunakan aset di tahun 2024. Kenaikan terutama berasal dari peningkatan laba bersih. Return on equity, laba bersih dibagi total ekuitas. ROA-nya tahun 2023 yaitu dapatlah 2,9%. Tahun 2024 3,85%. Dari analisis di atas kita simpulkan ROA-nya naik
Jadi dari tahun 23 itu 2,19% menjadi 3,45%, menunjukkan peningkatan kemampuan modal menghasilkan laba meskipun meningkat angka ini masih relevan rendah. Sekian dan terima kasih. Sini saya akan menjelaskan rasio solvabilitas terhadap PT Imago Mulia Persada dan PT Integra Indo Kabinet. Yang pertama yaitu rasio utang terhadap aset. Dengan menggunakan rumus DAR sama dengan total liabilitas dibagi total aset. PT Imago Mulia Persada pada tahun 2023 yaitu 110.801,4 dibagi 56,649,0 yaitu hasilnya 1,95. Adapun pada tahun 2024 yaitu 154.366,0 dibagi 90.505,0 hasilnya yaitu 1,70. Pada PT Integra pada tahun 2023 yaitu 7.662,9 dibagi 351,1 hasilnya yaitu 2,28. Di tahun 2024 7,840,7 dibagi 363,9 hasilnya yaitu 2,33. Adapun interprestasinya yaitu dari 2023 ke 2024 DAR LVLO meningkat dari 51% ke 59%. Artinya porsi pendanaan melalui utang terhadap aset meningkat. Perusahaan menjadi relatif lebih berutang dibanding aset yang menunjukkan peningkatan leverage atau risiko solvabilitas. Namun perlu diingat, lonjakan aset dan liabilitas bisa diiringi pertumbuhan operasional sehingga DAR saja tidak mencerminkan likuiditas atau arus kas. LVLO DAR meningkat signifikan dari 51% pada tahun 2023 ke 59% pada tahun 2024. Indikasi peningkatan leverage rasiko solvabilitas semakin besar jika tidak diimbangi aset produktif atau arus kas sehat. Wood DAR stabil, sedikit menurun 44% dan 43%, menunjukkan struktur keuangan relatif sehat dan konservatif. Selanjutnya yaitu B, rasio utang terhadap ekuitas. Menggunakan rumus DER sama dengan total utang dibagi ekuitas. Pada PT Imago Mulia pada tahun 2023 yaitu 110.801,4 dibagi 54.152,650 hasilnya yaitu 1,0. Adapun pada tahun 2024 yaitu 154.366,0 dibagi 54.125,650 hasilnya 0,9. Pada PT Integra yaitu pada tahun 2023 4311861 dibagi 351,061 hasilnya yaitu 0,78. Pada tahun 2024 4476,746 dibagi 2871,270 hasilnya 0,64. Interprestasinya yaitu DER meningkat dari 1,0 2023 ke 1,42 pada tahun 2024. Artinya porsi utang terhadap ekuitas semakin besar di 2024. Perusahaan lebih banyak dibiayai utang daripada modal sendiri dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan peningkatan leverage, artinya struktur permodalan menjadi lebih bergantung pada utang. Selanjutnya yaitu rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Memakai rumus yaitu LTDER sama dengan utang jangka panjang dibagi ekuitas. Pada PT Imago Mulia pada tahun 2023 yaitu 797,0 dibagi 54.152,650 hasilnya 0,14. Pada tahun 2024 438,5 dibagi 54,125,650 hasilnya 0,81. Pada PT Integra tahun 2023 yaitu 1,31 dibagi 351,061 hasilnya 0,39. Di tahun 2024 13,98 dibagi 2 871,061 hasilnya 0,48.
prestasinya yaitu untuk data log trend depth tersedia estimasi LTDER lebih handal menunjukkan tren penurunan dari 18,5% pada tahun 2023 ke 9,6% pada tahun 2024, menandakan proporsi utang jangka panjang terhadap modal sendiri mengecil. Ini relatif positif untuk solvabilitas jangka panjang. Untuk LPLO, data liabilitas jangka panjang tersedia tetapi tidak dipisah jelas antara utang berbunga dan kewajiban lain, sehingga LTDER hanya bisa bersifat perkiraan kasar dan sangat rentan kesalahan. Jadi tidak disarankan menggunakan hasil LTDER LPLO sangat metrik tunggal tanpa klarifikasi detail struktur liabilitas. Selanjutnya yaitu rasio kelipatan bunga yang dihasilkan, yaitu memakai rumus TIER sama dengan laba usaha beban bunga PT Imago Mulia Persada pada tahun 2024 yaitu 19,449 dibagi 0,354, hasilnya yaitu 54,9 kali. Di tahun 2025 yaitu 10,500 dibagi 0,127, hasilnya 82,7 kali. PT Integra pada tahun 2023 yaitu 378,7 dibagi 240,97, hasilnya 1,57 kali. Di tahun 2024 yaitu 370,8 dibagi 252,05, hasilnya 1,47. Prestasi pada rasio kelipatan bunga yang dihasilkan yaitu LPLO Imago Mulia Persada TIER sangat tinggi, 55 kali di tahun 2024 dan 83 kali di tahun 2023. Artinya laba operasional jauh melebihi beban bunga. Perusahaan memiliki bantalan besar untuk menutup beban bunga. Dari sisi ability to pay interest, LPLO tampak sangat aman. Wood Integra TIER rendah 1,70 kali di tahun 2024 dan 1,47 di tahun 2023. Artinya EBIT hanya sedikit lebih besar dari beban bunga. Perusahaan cukup mampu membayar bunga tetapi bantalan tipis. Jika laba operasi turun atau beban bunga naik, kapasitas bayar bunga bisa cepat tertekan. Perlu pemantauan arus kas dan tren profitabilitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rosemadia tadi. Selanjutnya ada perputaran piutang pada PT Integra Indo Kabinet Tbk dan anaknya. Interpretasi tahun 2023, efisiensi penagihan 4,71 kali, rasio 4,71 kali menunjukkan bahwa selama tahun 2023 perusahaan rata-rata berhasil menagih dan mengumpulkan piutang usahanya menjadi kas sekitar 4 hingga 5 kali. Rasio ini tergolong rendah dibandingkan di hasil tahun 2024 6,11 kali. Rata-rata periode penagihan 77,419 hari. Angka ini adalah waktu rata-rata hampir 78 hari atau 2,5 bulan yang dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan pembayaran setelah melakukan penjualan kredit. Selanjutnya di tahun 2024, efisiensi penagihan dalam tahun 2024 perusahaan mampu mengubah piutang usahanya menjadi kas sebanyak 6,11 kali. Angka ini mencerminkan seberapa sering piutang usaha perusahaan ditagih dan dikumpulkan selama periode tersebut. Periode penagihan DSO, rata-rata periode yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutangnya dan mengubahnya menjadi uang tunai adalah sekitar 59,74 hari, sekitar 2 bulan. Selanjutnya ada PT Imago Mulia Persada Tbk dan entitas anak. Interpretasinya, kenaikan gratis rasio, terjadi peningkatan yang sangat gratis dan signifikan pada perputaran piutang dari 55,12 kali di tahun 2023 menjadi 2,438,7 kali di tahun 2024. Selanjutnya itu ada di tahun 2024, efisiensi operasional yang meningkat. Kenaikan rasio ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 grup menjual dan mengganti stok persediaannya lebih cepat dibandingkan tahun 2023. Rasio yang lebih tinggi umumnya mencerminkan manajemen persediaan yang lebih efisiensi dan risiko keusangan persediaan yang lebih rendah. Selanjutnya itu ada PT Imago Mulia Persada Tbk dan Intisana. Selanjutnya investasinya, perusahaan menunjukkan peningkatan dramatis dalam rasio perputaran persediaan
dari 0,22 kali proksi pada tahun 2023 menjadi 1,50 kali pada tahun 2024. Investasi tahun 2024 meskipun terjadi peningkatan besar rasio 1,50 masih dianggap rendah di sebagai besar industri. Lama waktu menjual rasio 1,50 kali berarti dibutuhkan rata-rata 243 hari, sekitar 8 bulan, bagi perusahaan untuk menjual seluruh persediaannya. Selanjutnya ada perputaran modal kerja PT Integra Indonesia Tbk dan sesanaknya. Perputaran modal kerja PT Integra TPK mengalami sedikit penurunan dari 1,90 kali pada tahun 2023 menjadi 1,89 kali pada tahun 2024. Selanjutnya ada PT Imago Mulia Persada TPK dan sesanaknya. Perputaran modal kerja perusahaan menurun gratis dari 5,53 kali pada tahun 2003 menjadi 2,59 kali pada tahun 2024. Selanjutnya itu ada PT Integra Indokabinet. Perputaran aset tetap. Rasio perputaran aset tetap grup meningkat secara signifikan dari 0,98 kali pada tahun 2023 menjadi 1,27 kali pada tahun 2024. Pada PT Imago Mulia Persada Tbk dan Institusana Perputaran Aset, rasio perputaran aset tetap perusahaan mengalami penurunan dari 21,46 kali pada tahun 2023 menjadi 18,27 kali pada tahun 2024. Selanjutnya ada PT Integra Institusana pada perputaran total aset. Rasio perputaran aset grup meningkat dari 0,30 kali pada tahun 2023 menjadi 0,36 pada tahun 2024. Selanjutnya ada PT Imago Mulia Persada Tbk dan Institusana. Rasio perputaran total aset atau mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan neto. Semakin tinggi rasionya, semakin efisien perusahaan tersebut. Sekian dari materi kami, akan dilanjutkan kepada materi berikutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang dilanjutkan. Yang pertama yaitu laba per lembar saham biasa, mengukur beberapa banyak laba bersih perusahaan yang dilokasikan untuk setiap lembar saham yang beredar. Ada di PT Wood, yaitu di tahun 2023 sahamnya 78,09, di tahun 2024 33,83, sedangkan di PT Look yaitu di tahun 2003 yaitu 2,14, di tahun 2024 2,34. Terus tuh rasio harga terhadap laba per adalah rasio yang menunjukkan beberapa kali lipat harga pasar saham saat ini dibandingkan dengan laba per saham atau EPS yang dihasilkan perusahaan. Rasio ini sering digunakan sebagai indikator ekspektasi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Yang di PT Inta yaitu di tahun 2023 1,83, di tahun 2024 3,02. Adapun di PT Imago atau LFLO itu di tahun 2023 23,36, di tahun 2024 20,51. NC imbalan hasil dividen yaitu dividen yield mengukur persentase pengembalian yang diterima investor dari dividen tunai relatif terhadap harga pasar saham yang dibayarkan. Rasio ini penting bagi investor berorientasi pada pendapatan. Di PT Wood yaitu di tahun 2023 adalah 2,10%, sedangkan di 2024 itu 0,0%. Terus itu ada juga di PT Imago atau LFLO di tahun 2023 yaitu 1,80, sedangkan di tahun 2024 0,00%. Adapun juga rasio pembayaran dividen atau DPR mengukur persentase laba bersih yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Di PT Wood itu di tahun 2023 3,84%, sedangkan di tahun 2024 0,00%. Sedangkan di PT LFLO yaitu di tahun 2023 42,11, sedangkan di tahun 2024 0,00. Rasio harga ke nilai buku atau PBV yaitu mengukur perbandingan antara harga pasar saham saat ini dengan nilai buku perusahaan per lembar saham, yaitu di dalam PT Wood rasio PBV Inta menurun dari 0,16 kali 2023 menjadi 0,12 kali di tahun 2024 dan berada jauh di bawah 1 kali. Sedangkan di PT LFLO rasio PBF Look sedikit menurun dari 1,15 kali di tahun 2023 menjadi 1,07 kali 2024, tetapi tetap di atas 1 kali. Adapun juga analisis DuPont
yang dimana kerangka kerja yang memecahkan rasio relatur equity menjadi 3 komponen utama, yaitu margin laba bersih, penurunan total aset, profitabilitas perusahaan, yang rumusnya ROE margin laba bersih dikali perputaran total aset dikali pengganda, dimana di PT Inta atau WOT di tahun 2024 yaitu 3,92%, di tahun 2023 yaitu 8,72%. Di PT LUK itu di tahun 2024 5,33%, sedangkan di di tahun 2023 itu 4,98%. Baiklah, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan. Terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi. Simpulan umum PT Imago Mulia Persada dan PT Integra Indo Kabinet Tbk. Secara umum, kedua perusahaan berada di sektor yang sama, namun skala usaha dan struktur keuangan keduanya sangat berbeda. PT Imago Mulia Persada Tbk Imago beroperasi pada skala yang jauh lebih kecil dan baru berkembang, sedangkan PT Integra Indo Kabinet Tbk Integra merupakan produser furnitur berskala besar dengan jaringan distribusi global dan analisis horizontal. Imago menunjukkan pertumbuhan yang sangat agresif, penjualan naik 48,8%, laba usaha naik 85%, dan laba bersih melonjak 71,71%. Sementara Integra Dual meningkatkan laba bersih sebesar 63,4%, namun pertumbuhan penjualan dan laba usahanya relatif lebih modern. Pada neraca Imago mencatat kenaikan besar pada aset lancar dan aset hak guna menandak efek ekspansi berbasis sewa sekaligus meningkatkan signifikan liabilitas jangka panjang. Integra mengalami kenaikan aset lancar yang stabil terutama dari persediaan dan piutang, sementara liabilitasnya meningkat lebih terkendali. Ditinjau dari analisis vertikal, struktur aset Imago lebih didominasi aset lancar 84% dengan persediaan sebagai komponen terbesar. Sebaliknya Integra memiliki struktur aset yang jauh lebih seimbang antara aset lancar dan tidak lancar, mencerminkan operasi manufaktur berskala besar. Pada sisi kewajiban, Imago memiliki proporsi liabilitas yang lebih besar 58,6% dibandingkan ekuitas, menandakan leverage lebih tinggi. Sebaliknya Integra memiliki ekuitas mayoritas 57% dan liabilitasnya yang lebih rendah, sehingga struktur keuangannya lebih stabil dan konservatif. Dari sisi probabilitas, Imago menunjukkan peningkatan lebih kuat dibandingkan Integra. GPM, OPM, dan NPM Imago semuanya naik secara signifikan, menandakan efisiensi biaya yang membaik. ROE Imago mencapai 23% pada tahun 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan Integra yang hanya mencapai 3,45%. ROA Imago juga jauh lebih unggul 8% versus 1,97%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap rupiah aset dan modal Imago mampu menghasilkan laba bersih dibandingkan Integra. Namun probabilitas tinggi Imago harus dilihat bersama tingkat risiko leverage yang juga meningkat. Pada likuiditas, keduanya memiliki current ratio tergolong sehat. Imago memiliki quick ratio lebih baik dibandingkan Integra, yang menunjukkan likuiditas cepat. Imago lebih kuat dan tidak terlalu bergantung pada persediaan. Sebaliknya, Integra memiliki ketergantungan tinggi pada persediaan sehingga quick ratio-nya di bawah 1. Cash ratio keduanya rendah, tetapi Imago mengalami peningkatan signifikan dari 2023 ke 2024. Dari sisi solvabilitas, Imago memiliki rasio yang jauh lebih tinggi dibandingkan Integra. DER dan DAR Imago memiliki menandakan penambahan beban pinjaman serta risiko solvabilitas meningkat. Sementara itu, Integra menunjukkan struktur modal yang lebih sehat dengan DAR lebih rendah serta stabil. Namun dari rasio kemampuan membayar, bunga
Tier Imago lebih kuat karena laba operasinya sangat tinggi dibandingkan beban bunga. Integra memiliki tier sekitar 1,5, artinya kemampuan membayar bunga relatif tipis. Pada rasio aktivitas, Imago menunjukkan perputaran piutang yang sangat luar biasa di tahun 2024, lebih dari 2.400 kali disebabkan penurunan drastis piutang pelanggan. Integra memiliki rasio perputaran piutang lebih stabil 4/6 kali pada perputaran persediaan. Integra menunjukkan efisiensi yang meningkat, sedangkan Imago juga mengalami signifikan namun masih berada pada level rendah 1,50 kali yang mencerminkan pergerakan barang yang lambat. Perputaran modal kerja Imago menurun tajam, sedangkan Integra relatif stabil. Secara keseluruhan, PT Imago Mulia Persada Tbk menunjukkan pertumbuhan kinerja yang sangat agresif dengan peningkatan signifikan pada penjualan, laba, profitabilitas, efisiensi pengelolaan piutang, meskipun diiringi dengan peningkatan risiko leverage dan kestabilan modal kerja yang menurun. Sementara PT Integra Indo Kabinet Tbk menampilkan kinerja yang lebih stabil dengan struktur keuangan yang kuat, leverage rendah, dan pertumbuhan laba konsisten. Walaupun efisiensi margin kotor menurun dan beban operasional masih cukup tinggi, Imago unggul dari sisi profitabilitas dan efisiensi penagihan, sedangkan Integra unggul dari sisi skala usaha, stabilitas keuangan, dan manajemen persediaan. Dengan demikian, Imago lebih menarik dari sudut pandang pertumbuhan dan probabilitas jangka pendek, sementara Integra lebih kuat dari segi ketahanan finansial jangka panjang serta stabilitas operasional. Baik, demikian presentasi dari makalah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.